Selamat bertemu kembali di belajar algoritma. Di video tutorial hari ini saya akan membahas tentang C++, masih membahas tentang kasus. Nah, di video ini saya akan membahas 3 kasus yang terkait tentang array, ya, array, penggunaan array. Oke, nah silakan dilihat konsep-konsep array ada di video tutorial saya sebelumnya secara teori seperti apa. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 kasus. Yang pertama adalah bagaimana menentukan sebuah bilangan terbesar yang paling besar dari sekumpulan array, angka array yang kita inputkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan bahas bagaimana menampilkan semua bilangan pada indeks tertentu. Ya, dari sekumpulan array juga ini. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas bagaimana menampilkan semua bilangan genap atau ganjil pada sekumpulan data pada array itu. Jadi kalau saya input sekumpulan bilangan, nah nanti bilangan genapnya yang dimunculkan atau bilangan ganjil yang ditampilkan seperti itu. Ya, kita akan lihat kasus yang pertama dulu. Oke, saya bahas kasus yang pertama. Seperti biasa, saya bikin dulu template utamanya, include. Oke, saya zoom dulu ya, IOStream. Oke. Kemudian saya jangan tulis namespace-nya, jangan lupa. Nah, perintah ini berguna untuk menyingkat sebenarnya penulisan perintah-perintah yang ada di dalam programnya nanti. Itu lebih singkat, jadi tidak perlu ditulis, tidak perlu kita tulis apa dengan panjang gitu ya penulisannya. Oke. Nah, ini template utamanya seperti ini. Ya. Jadi nanti, ya, jadi sebelum saya bahas ini, jadi nanti maksudnya menentukan bilangan terbesar ini secara logika gimana Pak cara menentukan proses pembuatan programnya. Berarti pertama kali yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara menginput bilangan dengan ya dalam array, ya disimpan dalam array. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, oke, berarti pertama prosesnya adalah seperti biasa, kita misalkan deklarasikan sebuah array A, itu kita buat 5 datanya ya. Nggak usah banyak-banyak ya, 5 ya. Bertipe integer. Bilangan, karena di sini bilangan mintanya. Oke. Kemudian, proses inputnya gimana Pak? Input datanya. Nah, input datanya gimana? Input datanya, ingat kalau biasanya kalau array, dia harus menggunakan perulangan. Oke, saya ambil for yang paling mudah ya. For i 0, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Oke. Nah, kenapa kita mulainya dari 0, Pak? Karena ini indeks, karena 5 ini dia perhitungan awalnya itu dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi indeksnya 0 dia di sini. Ya, jadi dari indeks awalnya. Nah, ini untuk input datanya gimana, Pak? Cara inputnya sama seperti biasa, cout. Misalkan ini saya tulis nih, data ke berapa yang kita ingin inputkan. Ya, saya tulis seperti ini. Perhatikan ya, ininya ya, ininya. Nanti data ke 1, data ke 2, data ke 3. Jadi kalau mau ke sini tambahin 1. Di sini 0 dulu ya. Saya tulis di sini dulu deh. Oke. Kemudian C-nya gimana, Pak? C-nya biasa aja. Nah, yang mau kita inputkan kan array A ini. Maka di sini A bedanya adalah ada indeksnya, disimpan pada kotak keberapa atau pada indeks keberapa. I tulisnya di sini. Coba kita run ya. Oke, waduh, ada error nih Pak. Nih lihat nih, for i. Oke, nah di sini baca di sini kata dia, error. I was not declared in this scope. Artinya apa? Variabel i ini belum kita deklarasikan di dalam program kita ini. Cek di sini. Deklarasi itu ada di sini. Oke, belum Pak di sini. Oke, bisa ditambahkan di sini i, ya. Jadi ada i dan ai. Bisa juga diketik di bawahnya. Kita run lagi ya. Oke, nah ini kan udah tampil nih. Data ke 0, saya isi 12 misalkan. Data ke 1 saya isi 2. Sorry, 3.
kemudian isi lagi data ketiganya, dan data keempat. Oke, enter. Nah, di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4. Oke. Nah, ini prosesnya berarti kita sudah bisa nyimpen datanya. Pak, biar bagus jangan 0, Pak. Ini tinggal tambah 1 di sininya. I-nya, I plus 1. Kalau kita run, nah ini jadi data ke-1. Ya. Oke, itu ada 5 data ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau mau agak bagus, misalkan di situ bisa aja ditambahkan di sininya. Nih, misalkan di sini saya kasih header di sini. Cout. Ya. And misalkan ini saya tulis di sini input data. Oke. Ya, saya run. Save. Oke, kurang titik koma ya ujungnya ya. Oke, saya run lagi. Nah, di sini ya. Nanti masuk di sini. Kenapa dia nyambung di sini, Pak? Enggak ke bawah. Karena kita kurang enternya. Nah, enter itu pakai ini di sininya, di dalam ini. /n. Kecil ya, n-nya jangan besar ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini input data. Oke. Nah, yang perlu saya kasih tahu, walaupun di sini kita indeksnya ngasihnya 1, 2, 3, 4, tetap yang tersimpan di dalam memori komputer, 2 ini ada di indeks ke-0. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini hanya sekedar tampilan saja di layar komputer kita seperti ini. Aslinya tetap tersimpan di indeks ke-0, indeks kedua, 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah pada saat mengakses datanya. Ya. Nah, kalau misalkan bingung, jangan dulu ditampilin ini, boleh juga biar tahu indeksnya. Oke. Sudah ya. Nah, ini proses inputnya nih, input data. Nah, yang berikutnya dia bilang gini, mencari bilangan yang terbesar. Nah, sekarang kalau kita punya sekumpulan bilangan, ya, saya buka pakai Excel ya. Jadi logiknya gini. Jadi kalau saya punya bilangan seperti ini, nih data-data yang saya inputkan. Coba cari bilangan yang paling besarnya ada di mana misalnya. Ada di sini kan, yang terbesar 55 ini kan. 55 ini yang terbesar. Nah, cara mencarinya gimana? Ya, paling gampang adalah dengan membandingkan ini. Jadi ini bilangan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Cara paling gampang adalah dengan membagi bilangan ini. Ya, membandingkan bilangan ini. Jadi 32 ini kita ambil sebagai bilangan yang paling besarnya. Jadi kita simpan ini max-nya ini. Jadi 32 ini paling besar. Nah, 32 ini nanti bandingkan dengan 12. Kalau nilai 32 ini lebih kecil dari bilangan yang 12, maka ubah. Ya, jika benar nih. Kalau dia benar, maka maksimumnya adalah bilangan yang kedua. Bil kedua. Jadi kita bandingkan dulu nih. 32 dengan ini. Kalau dia ternyata lebih besar, misalkan di sini saya tulis di sini. Nah, kalau dia 32 ini lebih besar, bilangan keduanya lebih besar dari ini. Nah, ini kan 32 lebih kecil ya, bilangan kedua ini. Maka yang terbesarnya adalah bilangan kedua. Nah, di sini. Berarti bilangan maksimumnya adalah 1, 2, 3. Jadi istilahnya saya ambil bilangan ini, bandingkan ke sini. Jadi kalau dia pada saat dibandingkan ke sini, ternyata nilai ini awal ini lebih kecil, maka tukar posisinya. Maka yang terbesar sekarang adalah ini. Nah, nanti bandingkan lagi dengan ini. Ternyata 1, 2, 3 ini dengan 55 masih lebih besar 1, 2, 3. Maka tetap. 1, 2, 3 bandingkan lagi dengan 66. Tetap. 1, 2, 3 bandingkan lagi dengan 11. Tetap. 1, 2, 3 bandingkan dengan 55. Ternyata yang ini yang lebih besar. Maka tukar. Yang terbesarnya adalah 555. Jadi kalau misalkan ini saya tulis bilangan yang paling besarnya ini. Ya. Maka 32 banding ini. Oke, tukar posisinya. Yang terbesar adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 dibandingkan dengan 3, 1, 4, 1 ini. Ternyata yang paling besar adalah ini. Tukar posisinya. Yang terbesar sekarang ini. Bandingkan ke sini, ternyata tetap. Bandingkan ke sini tetap lebih besar. Banding ke sini tetap lebih besar. Maka ini yang terbesar.
Oke, nah sekarang dari sini kita tahu logikanya. Berarti ambil dulu bilangan yang paling besarnya adalah, asumsikan bilangan yang paling besar itu ada di posisi, ada di posisi pertama. Nah, di sini. Kita buat dulu variabel baru, maksimum namanya, bilangan terbesar. Jadi kita buat bilangan maksimumnya itu, asumsikan ada di bilangan pada indeks ke 0. Jadi bilangan terbesar. Ini asumsi awal ini. Saya tulis di sini ya. Asumsi awal bilangan terbesar ada di indeks ke 0. Oke. Nah, ini asumsi awal. Oke. Nah, kemudian kita bandingin dulu satu-satu. Berarti Pak, kalau mau bandingin antara bilangan ke 0 dengan bilangan yang ke 0 dengan yang ke 1, maka gimana Pak? Maka kita butuh looping. Pakai for lagi di sini. For i sama dengan, ya, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Oke. Nah, tulis di sini. Nah, ini proses perbandingannya, membandingkannya. Nah, caranya gimana Pak bandinginnya? Kalau tadi lihat di sini, yang dibandingkan adalah indeks ke 0. Ini sorry ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka indeks ke 0 ini yang kita bandingkan dengan indeks ke 1. Maka statnya ini bukan lagi dari 0, i-nya ini, tapi mulai dari 1. Ya. Kalau ini kan nginputnya ya, nginput datanya. Ini prosesnya nih. Jadi indeks ke 0. Nah, nanti ditulis di sini. Jika bilangan maksimumnya itu lebih kecil dari AI, gitu. Jadi kalau bilangan maksimum ini lebih kecil dari ini, artinya kan yang terbesar adalah ini. Ya. Maka maksimumnya ini kita tulis AI. Nah, tukar posisinya. Terus dia nanti akan naik terus dibandingin satu-satu. Ya, dibandingin terus satu-satu. Nah, ini proses banding ini saya tulis di sini ya keterangannya. Ini adalah proses banding antar indeks, antar bilangan lah. Ya, jadi ini prosesnya nih. Oke. Ya, jadi data pertama banding dengan data kedua. Nanti kalau dia sesuai, maka maksimumnya tukar posisinya. Ini tukar posisi itu. Maka nilai maksimum saat ini adalah nilai maksimum pada indeks yang terbesar. Ini kan besar nih. Bacanya kan dari sini, awas. AI lebih besar dari max atau max lebih kecil. Sebaliknya dari situ. Oke. Nah, baru terakhir tinggal dicetak kalau sudah di luar for-nya. Data terbesar, bilangan terbesar adalah, udah tinggal dicetak di sini, max. Udah selesai. Di sini. Ya. Nah, kita tinggal coba run ya. Oke, masukin datanya nih. Nih, saya tulis ini. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Masukin gini, enter. Tuh, bilangan terbesarnya adalah 7. Ini ya. Oke, kita pastikan lagi kebenarannya dengan indeksnya kita ganti. Posisi terbesarnya ada di indeks pertama. 11, 2, 3, 4, 7. 11 ya, betul ya. Kita coba di indeks kedua. Kita coba pada indeks kedua. Oke, saya besarin dulu. Oke. Nah, ini paling besar ini. Oke. Tuh, 55. Oke. Ya, ini solusi untuk kasus yang pertama. Nanti silakan dipelajari, kemudian jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar di video ini ya. Oke. Kita save dulu file ini ya. Saya save dulu. Oke. Ini ya tadi ya, silakan disimpan ya. Bisa di-download filenya. Oke, sekarang kita akan bahas kasus yang kedua. Ini kasus pertama udah beres nih. Oke. Nah, kasus yang kedua ini kita diminta menampilkan semua bilangan pada indeks tertentu. Jadi misalkan ini yang inputnya, yang ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Oke. Nah, ini inputnya tetap ya. Jadi maksudnya gini. Jadi ketika saya
ketikkan. Jadi nanti gini, ketik atau indeks keberapa nih, ketik indeksnya. Saya masukin 3, maka bilangan indeks yang ketiga ini berapa datanya muncul. Jadi contoh misalkan ini ya, saya jalankan dulu nih. Misalkan ini saya run. Nah, saya kan masukin bilangannya ini ada 5 ya. Oke. Nah, pada saat saya nanti di bawahnya ini ada tulisan gini. Data pada indeks keberapa yang ingin dimunculkan. Saya ketik indeks kedua ini, yang ini 2 ini. Maka yang muncul ini angka ini. Angka 5. Jadi data pada indeks kedua adalah 5. Kalau saya input 4, maka data pada indeks keempat adalah 5. Kalau input 0, maka indeks ke-0 adalah 3. Seperti itu. Nah, caranya gimana Pak? Caranya. Ini max-nya saya hapus dulu nih. I-nya masih kita pakai, array-nya kita pakai. Ini untuk input data. Berarti kita harus input dulu, ini kan menampilkan semua bilangan pada indeks tertentu. Nah, indeksnya ini berarti harus kita inputkan. Oke, berarti saya input nih. Data, oke. Ketik lah ya, ketik indeks ke berapa yang diinginkan. Yang diinginkan. Oke, ini disambung. Kita tuliskan gini, sama dengan ya, di koma, ketik pada indeks keberapa yang diinginkan oleh kita. Nah, karena dia inputan, maka kita harus pakai sein. Di bawah boleh sein. Sein-nya gini. Nah, katakanlah asumsinya X yang mau kita inputkan itu. Indeksnya itu ini, X. Ya. Jadi ketik indeks keberapa yang diinginkan. Saya simpan di variabel X. Maka X-nya ini harus saya deklarasikan di sini. Oke. Ya, saya simpan di X. Jadi misalkan nanti kalau saya jalankan, misalkan ini ya, 1. Oke. Nah, enter. Nah, ketik indeks keberapa yang diinginkan. Nanti saya masukkan 3 di sini. Pada saat saya enter, keluar data pada indeks ketiga adalah ini, 5. Oke, paham ya maksud soalnya ini? Jadi, menampilkan semua bilangan pada indeks tertentu yang diinputkan. Nah, sekarang caranya gimana Pak menampilkannya? Udah tinggal di sini say out. Apakah perlu looping, Mbak? Nggak perlu, karena apa? Karena dia cuma satu menampilkan, kecuali menampilkan pada indeks-indeks keberapa. Jadi karena ini cuma indeks 3 ya cuma berapa pada datanya. Indeks 2 berapa datanya. Maka tinggal kita tampilin di sini. Data pada atau angka. Angka pada indeks ke. Nah, ini kita kasih strip nih ya biar ada bagus dikit ya. Indeks ke di sini nyambung X, berarti kan tadi X. Jadi angka pada indeks ketiga di sini ada tulisannya adalah. Nah, di sini adalahnya ini isinya. Isinya adalah kan A. Disimpan di A di sini inputnya. A, di sininya A. Oke, ini A. Terus indeksnya berapa? Ya tinggal ditulis X tadi, klik di sini. Oke. Sudah selesai ini. Tinggal kita enter. Ya, tinggal kita run kan. Kita coba jalanin. Masukin datanya. Oke, saya mau menampilkan indeks kedua. Enter. Tuh, angka pada indeks kedua adalah 5. Betul lah, 25. Oke. Saya ulangi lagi. Kita coba yang lain. Oke, saya masukkan di sini. Tadi 2 udah ya, indeks kedua. Sekarang kita mau munculin indeks keempat. Enter. Oh, data angka pada indeks keempat adalah 15 ini. Oke. Ya. Nah, kita sudah selesai di soal yang kedua, kasus kedua tentang array. Ya. Oke, ini bisa di-save dulu. Ya. Oke, bisa kita save nanti. Ini save as aja. Oke, ini bisa kita paste. Nah, kita paste ke situ kalau misalkan bingung. Ya, biar nggak masalah nantinya. Oke. Nah, save.
Ini saya save dulu. Oke, kita copy filenya. Kita copy ke sini kasusnya. Oke, saya ganti nih. Kasus 2B array. Oke. Itu ya caranya ya. Oke. Ini udah selesai nih dua soal ini. Oke, sekarang kita coba soal yang ketiga. Oke. Nah, untuk kasus ketiga, kita diminta menampilkan semua bilangan genap atau ganjil. Jadi kita nginput kan, misalkan ini tadi saya hapus dulu nih ya, berarti ini kita hapus. Inputnya tidak kita hapus, ini input data. X-nya kita hapus. Oke, kita nginput ini tetap. Jadi maksudnya gini soalnya. Jadi ketika saya nginput sebuah bilangan array, ya, misalkan ini. Oke, nah pada saat ditampilkan bilangan ini, kita lihat bilangan 212, 1, 3, 4, 5 ini bilangan yang genap atau ganjilnya yang mana? Oke, yang genap berarti 212 genap. Kemudian 4. Maka kalau saya pilih genap, maka bilangan genap yang keluar. Kalau pilihnya ganjil, maka ganjil yang keluar. Paham ya? Jadi kalau saya pilih genap, maka 212 ya, dan 4 yang keluar. Tapi kalau saya pilih ganjil, maka 1 dan 3 dan 5 yang keluar. Seperti itu. Nah, maksudnya adalah seperti tadi. Nah, sekarang kita harus tahu dulu yang genap atau ganjilnya itu yang mana yang mau ditampilkan. Kan genap atau ganjilnya. Maka kasih pertanyaan di sini. Kasih pertanyaan. Ya, bilangan genap saya simbolkan dengan angka 1 atau ganjil yang mau ditampilkan. Nih, saya tulis di sini. Ya. Yang mau ditampilkannya. Saya tulis di sini titik koma, saya pakai sein. Nah, sein-nya pakai X ya, X-nya. Nah, ini. Sini integer kan X. X. Jadi, pada saat dia pilih genap atau ganjil, simbolnya pakai angka 1. Jadi, saya run dulu nih. Nah, ini. Jadi, pada saat saya masukin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini datanya. Dia mau nampilkan genap atau ganjil. Saya pilih 1. Jadi pada saat saya pilih 1, maka yang keluar adalah genap, semua bilangan genap. Nanti pada saat saya pilih 2, maka yang keluar adalah bilangan 2. Yang ganjil. Yang ganjilnya yang keluar. 2. Ya, seperti itu. Jadi, saya akan tampilkan di sini. Oke. Nah, sekarang saya validasi dulu nih buat judulnya nih. Jika ya, if ini saya masukin sini ya, nih. If X-nya ya di modulus 2 sama dengan 0. Nah, ini kan sisa bagi ya kalau genap ganjil ya. Oke, maka kita tulis di sini. Cout. Oke. Data bilangan genap adalah sebagai berikut. Oke, kita tulis ini. Sininya saya kasih slash n. Oke. Di koma. Ya. Else. Ini saya hapus ya karena dia cuma satu baris. Ini boleh nggak perlu pakai ini kurung kurawal. Nah, saya gini. Klik. Data bilangan ganjil di sini. Oke. Nih contoh ya. Nih. Ini buat headernya dulu nih, headernya. Oke, saya run ya. Oke, saya masukin 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Saya mau masukin bilangannya 2, ganjil. Maka muncul tulisnya data bilangan, 2 ganjil ya harusnya. Data bilangan genap adalah ini. Ya. Oke, harusnya di data bilangan ganjil ya. Oke, saya salah di sini. Berarti kalau dia pilih nih. Kalau X-nya, bukan di bang ini. Kalau X-nya sama dengan 1, maka dia genap. Selain itu, ganjil gitu ya. Saya copy di sini. Oke, sininya 2. Oke, saya coba run ulang. Saya masukin, kita bikin judulnya dulu, belum angkanya, belum isinya. Oke, saya mau masukin bilangan 1.
Ya, genap, yang genapnya. Ketik data bilangan genap adalah sebagai berikut. Nanti muncul datanya. Ya, kalau saya masukinnya bilangannya adalah yang ganjilnya sekarang. Saya masukin ganjilnya 2. Enter. Data bilangan ganjil ada sebagai berikut. Oke. Nah, kita bisa nambahkan juga yang lain, else. Kalau mau ya, else. Else. Nah, di sininya. Else-nya kalau mau seperti itu. Saya tulis di sini. Salah pilih kode. Oke. Nah, ini selesai. Oke, nah sekarang untuk nampilin isinya genap ganjil. Kita butuh for berarti. Tetap pakai for. Kenapa? Karena lebih dari satu datanya kan. Maka di for-nya ini harus kita buat di sini. Harus kita buat. Ya, harus kita buat lebih dari satu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau menentukan bilangan yang diinputkan tadi genap ganjil gimana caranya? Betul, pakai modulus sisa bagi. Maka yang kita cek adalah AI-nya. Apakah AI ini di modulus 2 itu sama dengan 0. Ini untuk genap ya. Dan ada tulis tambah dan lagi di sini. Dan kodenya lihat ini, X-nya ini. Jangan sampai salah. Ya, X-nya ini harus sama dengan 1. Ya, genap ini. Oke, ini genap. Jadi kalau saya pilihnya 1 dan hasil sisanya 0, maka bilangan genap di sini semua. Nah, tampilkan di sini. Cout. Udah tinggal ditulis AI. Nah, kita cetak di sini. Nah, bilangannya. Nih, kita cetak semua nih bilangannya ganjil. Titik koma. Oke. Nah, ini untuk genap. Ya, untuk semua bilangan genap. Sekarang saya run ya. Oke, saya masukin di sini. Ini ganjil, ini genap, ganjil. Saya tulis genap, ganjil. Oke, saya mau menampilkan yang genap 1 kodenya. Data bilangan genap adalah sebagai berikut 22 dan 4. Nih, 22 dan 4 ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau ganjil ya berarti apa? Berarti kalau kita mau ganjil, ya udah tinggal tambahin else di sini. Else if. Else if. Copy ininya. Yang ininya nih. Oke, kita copy di sini. Nah, ininya berarti jangan sama dengan. Tidak sama dengan. Kodenya jangan 1, tapi 2. Terus ininya di copy. Pindahin ke sini. Nah, ini ganjil. Ini adalah bilangan ganjilnya. Ini adalah bilangan genapnya. Oke. Ya, seperti itu. Kalau mau nyambung, jangan ini. Kasih sama dengan aja di sini. Oke, ini. Nah, kita run ya. Saya masukin. Katakanlah saya mau buat semuanya ganjil semua nih. Ya, saya mau tampilin ganjil semua nih. Oke. Mau bilangan ganjil 2. Enter. Oh. Data bilangan ganjil adalah 1, 1, 13, 15, 13. Semua ya muncul. Ya. Kalau saya mau bilangannya yang genap. Ya, genap. Saya mau bilangannya genap. 2, ganjil, ganjil, genap, genap. Oke. 1 nih. Enter. Tuh, 2, 6. Betul ya? 2, 6, 8, 8. Oke. Saya mau menampilkan misalkan yang genapnya saja. Ganjilnya saja ya, sorry. Ganjilnya saja nih. 2. Oke. 1, 3, 11, 13. Oke. Sekarang saya coba, misalkan saya masukin
Oke, saya masukin misalkan bilangannya sembarang di sini. Apa yang terjadi? Tuh, salah pilih kode. Harus kodenya 1 atau 2. Ya, seperti itu. Oke, ya. Ini adalah kasus untuk bilangan kita yang kasus ketiga, menampilkan semua bilangan genap atau ganjil pada sekumpulan data di array. Jadi, ditentukan berdasarkan inputan ini. Oke, silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Seperti ini. Ya, silakan dicoba. Oke. Oke, saya download dulu filenya. Save. Ya, saya save dulu filenya. Oke, simpan ke sini. Oke, kasus 2C array. Oke. Oke, demikian video tutorial saya hari ini tentang pemrograman C++. Demikian, silakan dicoba. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.